Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini memasuki tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, dimudahkan derap langkah kaki kita untuk menuju salah satu daripada rumah-rumahnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita jalankan, baik itu shaum Ramadan di siang harinya, qiyam Ramadan di malam harinya, tadarus Al-Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, kemudian zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, biasanya menjelang awal-awal Ramadan, bahkan juga sebelum Ramadan tiba, banyak iklan-iklan di TV yang muncul di tengah-tengah kita. Terutama adalah menu berbuka puasa yang pasti tidak terlewatkan ada iklan sirup marjan. Kemudian ada juga iklan lain, misalnya sarung sarung Wadimor misalnya juga. Nah, tidak kalah ada juga iklan obat, yaitu adalah obat promah, biasanya obat sakit mah. Jadi seolah-olah ketika Ramadan itu tiba atau ketika seseorang berpuasa, dia diserang penyakit mah. Padahal sebenarnya berdasarkan fakta membuktikan, jadi ada seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta. Beliau ingin membuktikan apakah memang benar dengan adanya Ramadan atau juga dengan berpuasa itu akan menyebabkan orang sakit atau juga mengalami sakit mah. Kemudian beliau pun mencoba untuk melakukan penelitian, walaupun mungkin hanya penelitian kecil-kecilan saja, bukan penelitian secara ilmiah yang menggunakan statistik dan segala macamnya. Beliau hanya menggunakan angka jumlah pasien yang hadir, yang datang ke rumah sakit tersebut antara sebelum Ramadan tiba dengan ketika bulan Ramadan. Ternyata fakta membuktikan bahwa pasien ketika mereka di bulan Ramadan justru angkanya lebih menurun. Ini artinya apa? Orang yang awalnya mungkin sakit sebelum Ramadan, tetapi justru ketika bulan Ramadan mereka tampak begitu sehat. Jadi tidak benar sebenarnya anggapan bahwa Ramadan itu salah satunya misalnya menyebabkan penyakit mah. Bahkan anjurannya ketika orang itu sakit mah, maka anjurannya adalah berpuasa. Hanya penyakit mah akut mungkin yang dilarang berpuasa. Tapi kalau mah-mah yang biasa, maka dianjurkan oleh para dokter agar berpuasa.
Bahkan ada seorang dokter, nama beliau adalah Dr. Maduseno. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam, Pak. Konsultan gastro. Gastro ini penyakit mah. Kata beliau, ternyata fakta orang-orang yang mengalami penyakit mah itu disebabkan karena dua penyebabnya. Nah, justru makan yang terlambat dan segala macamnya itu penyebab yang kedua. Penyebab pertama apa? Karena orang itu tingkat stresnya tinggi, Pak. Jadi kalau ada orang yang stresnya cukup tinggi, maka itu alamat bahwa penyakit mah bisa menyerang akan dirinya. Apalagi kalau stresnya kada beralasan, Pak. Nah, terutama ibu-ibu misalnya, tetangga beli mobil baru, hendak juga beli mobil baru. Tetangga beli TV, hendak juga beli TV dan segala macamnya. Akhirnya tidak tenang, tidak karuan, cemas dan segala macamnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit mah. Atau misalnya ketika orang mau pensiun, nah misalnya itu muncul kecemasan yang luar biasa, stres dan segala macamnya. Padahal sebenarnya kalau orang itu berpikir, tinggal dia alihkan saja kesibukannya. Yang dulunya sibuk di kantor, setelah pensiun tinggal mengalihkan kesibukannya kemana, Pak? Ke masjid, ke rumah Allah. Ke rumah Allah. Jadi tinggal dia 5 waktu berjamaah sambil antar cucu, jemput cucu misalnya ke aktivitas lain. Nah, yang menyebabkan orang itu muncul penyakit kadang-kadang karena sering berdiam diri. Terlepas daripada sosial, akhirnya timbullah atau bermunculanlah penyakit-penyakit. Awalnya ketika sebelum pensiun sidin sehat benar. Tapi ketika masa-masa pensiun tiba-tiba terserang berbagai macam penyakit. Nah, karena tadi tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi kalau misalnya sidin mengalihkan saja aktivitas sebelumnya ke kantor, sekarang 5 waktu berjamaah ke masjid misalnya, walaupun sebenarnya 5 waktu berjamaah ke masjid itu bukan hanya ketika setelah pensiun sebenarnya, tapi sebelum-sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya tinggal mengalihkan masa kerja itu adalah ke masjid. Apalagi kalau misalnya jadi pengurus masjid, malah sehat harus sidin. Nah, kayak sidin pengurus masjid atau juga pengurus mushola, insya Allah sehat terus, Pak. Jadi dengan mengurus rumah-rumah Allah, insya Allah kita semakin sehat karena aktivitas sebelumnya juga tinggi. Tetapi ketika kita mengurus masjid atau juga mushola, insya Allah juga tetap bisa bertahan aktivitas kita. Dan bahkan gajinya itu langsung dari Allah. Kalau sebelumnya dari kantor, sekarang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak bapak-bapak yang mengurus masjid atau juga mushola, panjang-panjang umur sidin, alhamdulillah, karena disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya tidak ada alasan atau juga tidak benar anggapan bahwa dengan adanya puasa itu menyebabkan orang mengalami sakit mah. Justru dengan berpuasa akan menjadikan diri kita semakin tenang, akan menjadikan jiwa kita semakin tenang. Karena apa? Karena ingat janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan juga karena berharap pahala dari Allah. Jadi yang namanya kita berpuasa itu, jika tidak karena panggilan iman, Pak, maka akan berat bagi seseorang untuk melaksanakan puasa. Bisa aja misalnya kayak paloi, bulik-bulik, Pak, sekalinya di hadapan bini muntahnya muntah mie pulang. Maka jar bini subuh tadi kita sahurnya kada mie. Kenapa tang ada mie? Jadi tergantung kepada imanlah yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan.
Bisa saja orang bersembunyi dan segala macamnya. Hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Kalau ibadah-ibadah lain itu mungkin bisa dilihat oleh orang. Salat itu bisa dilihat, apakah orang ini sudah salat ataukah belum. Ibadah haji, ibadah umrah juga demikian. Tapi kalau puasa, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui hakikat apakah dia berpuasa ataukah belum. Yang kedua apa? Yang kedua, yang namanya ibadah puasa, tentu kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi setiap kita pasti berharap akan pahala. Tidak ada orang yang tidak berharap akan pahala. Walaupun ada syair Abu Nawas, Pak, berbunyi ilahi lastulil, itu syair Abu Nawas sebenarnya. Bahasa kitanya mungkin peribahasa. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Jadi kata Abu Nawas apa? Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku bukanlah seorang ahli, seorang yang pantas ditempatkan di surga, kata Abu Nawas. Tetapi aku juga tidak kuat, wala aqwa. Aku juga tidak kuat untuk ditempatkan di neraka. Mahalabiu Abu Nawas. Jadi aku tidak pantas ditempatkan di surga, tapi aku juga tidak kuat kalau ditempatkan di neraka. Artinya apa? Artinya hendak pahala juga, hendak surga juga sebetulnya Abu Nawas. Jadi sebenarnya semua kita pasti berharap akan pahala dari Allah dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling penting, Pak. Keridhaan Allah. Nah, jadi kata Nabi apa? Man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, Pak. Jadi bagaimana orang beriman itu tidak tenang, yang mana dia diampuni dosa-dosanya ketika dia berpuasa. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, as-salatul jamaah, salat 5 waktu berjamaah, wal jum'atu ila jum'ati, Jumat yang pertama menuju Jumat berikutnya, kemudian wa ramadhanu ila ramadhani, dan satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini kafaratul lima bainahuma, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, Pak. Jadi kita sebagai seorang mukmin ketika melaksanakan ibadah puasa itu justru menjadikan kita lebih tenang, menjadikan kita lebih tentram jiwa kita, sehingga insya Allah akan menjadikan kita menjadi sehat, Pak. Jadi tidak ada orang yang berpuasa itu dia mengalami penyakit, tetapi justru akan menjadikan dirinya itu semakin tenang. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah juga menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami telah turunkan Al-Quran itu adalah menjadi syifa. Syifa itu artinya apa? Obat, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum tenang jiwanya, maka sering-seringlah baca Al-Quran, Pak. Nah, baca Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, insya Allah akan menjadikan jiwanya itu tenang, Pak. Bahkan orang-orang bahari itu kenapa kada pikun, Pak? Kenapa tidak pikun sampai di masa tuanya? Karena mereka rajin baca Al-Quran. Jadi kalau bisa setiap hari jangan lepaskan bacaan Al-Quran, termasuk juga di bulan Ramadan, karena pahalanya tentu lebih lagi dibandingkan bulan lainnya. Nah, di bulan lainnya juga kita hendaknya tidak melepaskan bacaan Al-Quran. Bahkan banyak penelitian yang membuktikan tentang ini, Pak. Jadi ada penelitian yang sudah dibuktikan dengan survei, misalnya ada beberapa orang yang diminta untuk baca Al-Quran, sementara ada beberapa orang yang diminta juga membaca bacaan Arab tapi bukan Al-Quran, bacaan Arab, cerita berbahasa Arab biasa. Kemudian diukur tingkat ketenangan di antara dua kelompok ini. Jadi orang luar negeri ini yang melakukan penelitian, tapi beliau adalah seorang muslim. Jadi beliau melakukan penelitian dan ada alat yang dipasang, Pak, sebagai pendeteksi ketenangan. Jadi alat yang canggih diletakkan dalam diri seseorang, yang di situ nanti akan bisa terukur tingkat ketenangan
yang ada pada diri orang tersebut. Jadi setelah baca Al-Quran, kemudian dipasang alat tadi. Setelah baca bacaan Arab biasa, kemudian juga dipasang. Ternyata fakta membuktikan setelah orang baca Al-Quran itu tingkat ketenangannya itu naik, Pak. Naik luar biasa. Jadi yang asalnya mungkin cemas dan segala macamnya, setelah dia baca Al-Quran, ternyata itu menjadikan jiwanya semakin tenang, Pak. Nah, inilah sebenarnya kenapa Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Nah, begitu juga kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan itu kan sepi, Pak. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah atau secara umum adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin rumah kita tenang, adem, ayem, suami betah di rumah, istri betah di rumah, anak-anak juga betah di rumah, maka sering-seringlah kita baca Al-Quran di rumah-rumah kita. Walaupun sebenarnya ya baca Al-Quran silahkan juga di masjid, tapi lebih baik lagi kalau kita baca Al-Qurannya itu di rumah. Karena tadi itu akan menjauhkan rumah kita jauh daripada gangguan-gangguan syaitan, Pak. Jadi jauh daripada gangguan-gangguan syaitan. Maka itu kan rumah yang tidak didiami lebih daripada 3 hari, atau kamar yang tidak didiami lebih daripada 3 hari, maka itu akan dimasuki oleh jin. Nah, dimasuki oleh jin. Oleh karena itulah ketika kita masuk, maka ucapkanlah salam, kemudian juga bacakanlah ayat kursi. Nah, ayat kursi atau Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Nah, kemudian dibacakan. Jadi supaya apa? Supaya jin yang ada di dalamnya itu menjauh, Pak. Karena jin itu kan ada di mana-mana, Pak. Bahkan ada percakapan antara dunia jin, percakapan antara jin dengan seorang manusia yang dia ingin mengetahui, walaupun sebenarnya seburuk-buruk manusia, sebaik-baik bangsa jin adalah seburuk-buruk manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi mereka akan menjauh, tidak mengganggu, bahasanya tidak berdiam di rumah yang di situ para penghuninya sering membaca Al-Quran. Jadi jauhkanlah daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi bukan hanya dengan AC, bukan hanya dengan kipas angin untuk mengademkan rumah kita, atau mungkin juga supaya antara hubungan keluarga itu baik, tetapi dengan bacaan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah apakah dengan berpuasa, yaitu makannya misalnya hanya pagi ketika sahur dan juga ketika berbuka, itu akan membuat orang mengalami penyakit mah? Justru tidak, Pak. Karena apa? Karena makannya lebih teratur. Coba bayangkan ketika kita tidak berpuasa, makan kita kadang-kadang kada karuan, Pak. Hendak makan jam 7, sekalinya tekan jam 10 baik. Sudah dibawakan bini bekal macam-macam supaya di kantor karena makan sekalinya, karena aktivitas ini dan segala macamnya kada temakan juga sampai jam 11 baru makan. Itu baru makan pagi. Nah, akhirnya apa? Asam lambung naik yang menyebabkan penyakit mah. Nah, ketika bulan Ramadan bagaimana? Justru betapa disiplinnya kita makan dan juga ketika kita berbuka. Tidak ada yang ketika berbuka misalnya Allahu Akbar, adzan maghrib, aku jasidin kena aja berbuka, kada ada baik. Pasti paling tidak menjumput kurma, paling kada. Pasti orang segera, bahkan lagi berceramah pun misalnya buka puasa bersama, lagi berceramah sidin kepanjangan ceramahnya. Adzan sakanya berkumandang, pasti je orang sudah Ustaz, sudah berbuka. Jadi pasti berbuka juga. Jadi tidak ada orang yang melambatkan makan dan minumnya ketika di bulan Ramadan. Ketika sahur pun juga hendaknya apa? Hendaknya kata Nabi bersahur. Tasaharu fa inna fis sahur barakah.
bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi hendaknya kita bersahur walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun kalian itu kata Nabi bersahur hanya dengan seteguk air, Pak. Jadi hendaknya kita bersahur. Kayak apa kalau misalnya sidin terlambat bangun, hendak menyuap, sekalinya Pak azan berkumandang, Allahu Akbar, bisa kada jadi menyuap sidin lah. Nah sebenarnya Pak boleh bagi kita untuk menyuap, tapi juga jangan dihabiskan sepiringan. Jadi kata Nabi kalau misalnya wadah makanan itu sudah di tanganmu dan adzan sudah berkumandang, maka janganlah engkau tinggalkan, sempatkan makan 1-2 kali suap. Tapi jangan juga dihabiskan, misalnya orang sudah adzan dihabiskan sepiringan, jangan. Jadi mungkin 1, 2, 3 suap yang di situ kita bisa bertahan untuk bisa berpuasa. Apalagi yang cuma tinggal mengunyah aja lagi adzan berkumandang, maka silahkan untuk kita teruskan untuk ditelan. Jadi tidak mengapa. Nah hendaknya kita bersahur, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang bersahur, Pak. Bersalawatnya Allah maksudnya apa? Allah menurunkan keberkahannya. Maksudnya malaikat itu bersalawat itu apa? Malaikat mendoakan kepada orang-orang yang bersahur agar mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah, Pak. Maka itu bangunkanlah semua anggota keluarga kita ketika sahur, baik mereka yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Misalnya wanita yang dalam keadaan haid misalnya, bangunkan aja baik, bangunkan untuk juga ikut bersahur, walaupun nanti di siang harinya dia tidak berpuasa karena haidnya, tentu tidak bisa berpuasa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, maka hendaknya dia tetap bersahur. Jadi umpat bersahur supaya tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti di siang harinya dia tidak berpuasa. Karena anak kecil kah misalnya, atau mungkin karena dia dalam keadaan haid atau nifasnya, maka dia tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi justru dengan kita melaksanakan ibadah puasa, justru semakin disiplin makan kita. Kapan kata Anas? Bainal adzan was sahur. Berapa lama antara sahur itu, setelah sahur dengan adzan subuh? Maka dijawab oleh Nabi, qadra khamsina ayat, kurang lebih membaca 50 ayat. Jadi kalau bisa bersahur itu diakhirkan. Jangan juga misalnya jam 12 ini sudah bersahur, jam 7 sudah liut, Pak. Nah, jadi kalau bisa sahur itu adalah diakhirkan. Mungkin jam 4 atau jam setengah 5. Kadang-kadang imbas sahur ini sakit parut, Pak. Nah, itu Bang. Kadang-kadang harus ke WC dulu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedangkan kalau berbuka, maka hendaknya disegerakan, bukan dipercepat. Malah mau dipercepat timbulkannya jam 5 bukaan. Ini disegerakan. Disegerakan itu ketika azan berkumandang atau waktu maghrib itu sudah tiba, maka segeralah untuk kita berbuka puasa. Jadi hendaknya kita segera berbuka puasa jikalau memang waktunya sudah tiba. Jangan kita justru melambat-lambati. Aku justru kena aja jam 7 misalnya, atau jam 8. Justru itu tidak mengikuti sunnah, Pak. Sunnahnya hendaknya disegerakan bagi kita untuk berbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi dengan ibadah saumu Ramadan itu justru akan menjadikan kita semakin sehat. Karena apa? Karena makan kita, baik itu ketika sahur atau juga berbuka, itu lebih disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi di zaman ini kadang-kadang banyak orang yang ingin mencari kesehatan, mencari sehat di sini. Tetapi justru ternyata di dalam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan itu mengandung bukan hanya tujuannya akhirat, tetapi juga tujuannya dunia, Pak. Jadi banyak dokter yang menganjurkan ketika orang itu sakit, maka berpuasa. Jadi dengan berpuasa itulah sebagai hal yang bisa menyehatkan. Dan juga termasuk tadi baca Al-Quran, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ternyata yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar pahala saja yang kita dapatkan, tetapi juga munculnya ada tujuan lain, yaitu adalah pembentukan insan-insan yang bertakwa. Jadi insan-insan yang bertakwa setelah mereka selama 1 bulan penuh digodok,
bentuk untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuannya adalah pembentukan insan-insan yang bertakwa. Dan insan-insan yang bertakwa itu bagaimana, Pak? Bukan hanya setelah mereka ibadah selesai, tidak. Tetapi apakah nilai-nilai ibadahnya itu akan muncul dalam diri-diri mereka setelah mereka mengerjakan ibadah tersebut. Misalnya, setelah sholat, apakah sholatnya itu akan menahan diri dari perbuatan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, apakah mulut kita berhenti untuk menggibah orang lain, memburuk-burukan orang lain dan segala macamnya, atau mungkin juga mengatakan sesuatu yang itu adalah bukan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kemarin kan kita setelah pemilu, disebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Jadi yang namanya kefakiran, hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran, Pak. Yang dimaksudkan fakir di sini itu apa, Pak? Apakah fakir dari segi harta? Bukan, Pak. Yang dimaksudkan memang ada fakir orang yang dari segi harta, tapi yang dimaksudkan fakir di sini ternyata bukan hanya sekedar dia tidak berkecukupan materi dan segala macamnya. Orang itu berkecukupan, bahkan berlebih-lebihan. Nah, yang dimaksudkan adalah miskinnya atau krisisnya orang itu dari iman, Pak. Krisisnya seseorang dari iman sehingga dapat menceburkan dirinya dalam kekafiran. Yang dimaksudkan kafir di sini bisa jadi kafir secara beneran, tapi ada juga orang yang dimaksudkan kafir di sini apa? Kafir itu asal kata daripada tertutup hidayah atau juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi walaupun misalnya fatwa MUI sudah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang disogok menyogok dua-duanya di neraka, atau la'natullah ala rashi wal murtasi, kata Nabi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan juga orang yang menerima suap. Tapi ternyata fatwa MUI itu tidak didengarnya, dia tertutup daripada kebenaran atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masyarakat sih mereka kan hanya pihak yang menerima aja. Kalau tidak ada api, tentu tidak ada asap. Jadi masyarakat yang menerima juga tidak bisa kita persalahkan, karena apa? Pangkalnya itu adalah berasal daripada ar-rashi, orang yang menyuapnya. Jadi kadang-kadang apakah mereka kekurangan harta? Tidak, justru mereka berlebihan harta. Dengan membagi-bagikan money politik, itu artinya mereka kelebihan harta. Nah, tetapi apa? Mereka tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu bisa menjebloskan seseorang dalam kekafiran. Jadi yang dimaksud kafir di sini itu adalah dia tertutup daripada petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah shaum Ramadan betul-betul dapat membentuk karakter kita, bukan hanya sekedar kita selesai melaksanakan ibadah puasa dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari selesai, tetapi sebenarnya ada tujuan nilai-nilai yang ingin dibangun dalam diri tiap-tiap muslim, yaitu adalah agar mereka mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah orang-orang yang betul menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin, kata Nabi, hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, Pak. Hanya sekedar lapar dan haus. Sementara mulutnya tidak berhenti untuk menggibah orang lain, tangannya tidak berhenti untuk menjelek-jelekan orang lain dan segala macamnya, Pak.
Jadi ternyata saat ini bukan hanya mulut, Pak. Wah, ini tangan gen. Bisa juga digunakan dalam menggibah orang lain. Nah, jadi tangan itu ternyata juga berbicara. Jadi berbicaranya nanti bukan di akhirat saja, tetapi juga di dunia tangannya berbicara ketika dia mengetikkan misalnya WhatsApp dan segala macamnya, tetapi ternyata kata-kata yang dia munculkan adalah kata-kata yang tidak baik. Nah, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja. Dari semenjak pagi berpuasa tapi terus turun drastis pahalanya, Pak. Yang asalnya 99, 97, 96 terus akhirnya apa? Ketika berbuka puasa ternyata sudah 0. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidaklah demikian. Jadi kata Nabi apa? Laisa siyam minal akli wasyarab. Bukan yang dinamakan dengan puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, walakin nasyam minal lagwi warrafathi. Yang dinamakan dengan puasa itu adalah yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan lagha dan juga perbuatan-perbuatan rafath, atau juga perbuatan ceroboh atau juga kata-kata yang tidak senonoh. Nah, jadi jangan juga misalnya diisi seharian becatur aja, Pak. Sidin becatur dari pagi sampai berbuka. Ya Sidin, aku amun becatur ini kada terasa jadi Sidin puasa. Bujur aja kada terasa, Pak. Tapi kan sia-sia, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Ya kalau misalnya Sidin atlet catur ya kada masalah, Pak, latihan Sidin kan. Tidak masalah karena ada tujuan manfaat. Tapi kalau tidak ada manfaat apa-apa, kalau mungkin sekali dua kali ya kada masalah misalnya. Hanya sekadar untuk refresh misalnya, lalu kita main catur, ya silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau seharian misalnya, alangkah ruginya kalau orang itu melewatkan waktu-waktunya hanya dengan perbuatan yang sia-sia belaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan saum Ramadan atau bulan Ramadan juga di tahun ini dengan sebaik-baik amal, dan kita tidak melewatkan walaupun hanya semenit waktu yang Allah sediakan di bulan Ramadan kecuali dalam rangka takarrub atau juga ibadah kepadanya, baik itu dengan ibadah-ibadah wajib sampai dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sudah 30 menit, mohon maaf jikalau kelebihan waktunya. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.